Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Olah Roso Tuish, sebuah ruang spiritual di mana kita sama-sama belajar memahami laku batin, ajian kuno, ilmu kebatinan, dan warisan budaya leluhur Nusantara yang penuh misteri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sebuah ajian legendaris yang sangat terkenal di tanah Jawa, terutama di kalangan para pendekar, jawara, bahkan hingga kalangan spiritualis. Ajian tersebut bernama Ajian Lembu Sekilan. Bagi sebagian orang, ajian ini dipercaya sebagai salah satu ilmu pamungkas yang membuat seseorang kebal terhadap senjata tajam, bahkan kebal pukulan, sehingga tubuhnya seakan dilindungi oleh kekuatan gaib. Namun, di balik kisah-kisah mistis itu, terdapat pula falsafah, laku spiritual, serta pesan moral yang dalam untuk kita renungkan bersama. Mari kita bahas secara lengkap, mulai dari asal-usul, proses ritual, deskripsi ajian, falsafah di baliknya, hingga penutup dengan perenungan. Sejarah dan asal-usul Ajian Lembu Sekilan. Ajian Lembu Sekilan berasal dari tradisi kebatinan Jawa yang syarat dengan pengaruh kejawen, Hindu-Buddha, dan sedikit nuansa Islam Jawa yang kemudian menyerap ke dalam sinkretisme budaya. Kata lembu dalam bahasa Jawa berarti sapi atau kerbau, sedangkan sekilan berarti sejengkal atau seukuran telapak tangan. Secara simbolis, lembu sekilan menggambarkan tubuh seseorang yang dilindungi oleh lapisan energi sejengkal dari kulitnya, ibarat sebuah perisai gaib. Senjata tajam yang menyentuh tubuhnya seakan tertahan oleh dinding tak kasat mata, sehingga tidak mampu melukai. Dahulu, ajian ini banyak dipelajari oleh para prajurit, pendekar, maupun mereka yang menempuh jalan spiritual keras demi memperoleh kekuatan lahir dan batin. Namun, sebagaimana banyak ajian Jawa, Lembu Sekilan tidak hanya berbicara soal kekuatan fisik, melainkan juga pengendalian diri, keteguhan iman, serta laku prihatin. Filosofi Lembu Sekilan. Dalam filsafat Jawa, kekebalan bukanlah tujuan utama. Sebaliknya, ia hanyalah sarana untuk melatih kesabaran, keberanian, dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Tubuh sejengkal yang terlapisi energi gaib melambangkan bahwa manusia memiliki lapisan batin yang bisa diperkuat melalui tirakat, doa, dan kesungguhan hati. Filosofi pentingnya adalah kesabaran dan keikhlasan. Tanpa kesabaran, energi batin tidak akan mengeras menjadi tameng. Pengendalian nafsu, nafsu amarah, keserakahan, dan kesombongan bisa membocorkan perisai ajian. Keyakinan mutlak, ajian ini tidak akan berfungsi tanpa keyakinan penuh. Kembali pada Tuhan, semua kekuatan sejatinya berasal dari Gusti Kang Murbeng Dumadi. Proses ritual ajian Lembu Sekilan 1, persiapan batin. Sebelum memulai tirakat, seorang calon pengamal ajian harus memurnikan niat. Tidak boleh semata-mata karena ingin gagah atau menindas orang lain. Niat yang benar adalah untuk menjaga diri, melindungi keluarga, dan menegakkan kebenaran. 2. Puasa dan tirakat. Biasanya puasa yang dilakukan adalah puasa mutih selama 7 hari, yakni hanya makan nasi putih dan air putih sekali sehari saat matahari terbenam. Ada pula versi yang lebih berat, yaitu puasa patigeni, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berbicara selama 24 jam. 3. Meditasi malam. Setiap malam, pengamal duduk bersila, memejamkan mata, mengatur napas, dan mengucapkan mantra khusus ajian Lembu Sekilan. Mantra ini berbeda-beda menurut guru masing-masing, tetapi intinya memohon perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar tubuh diselimuti cahaya sejengkal. 4. Penjamasan atau pemandian.
Ada versi ritual yang mengharuskan mandi kembang 7 rupa di tengah malam sambil melafalkan doa. Air dipercaya membersihkan tubuh lahir, sementara doa membersihkan batin. 5. Penyelarasan energi. Setelah laku prihatin, pengamal biasanya diberi wejangan untuk selalu menjaga hati tetap tenang. Sebab, jika marah atau berbuat zalim, energi perisai sejengkal itu akan hilang dengan sendirinya. Deskripsi energi ajian lembu sekilan. Menurut kepercayaan, seseorang yang telah berhasil menguasai ajian ini akan memancarkan aura khusus. Tubuhnya terasa lebih dingin, langkahnya mantap, suaranya berwibawa. Saat diserang dengan senjata tajam, pedang atau golok seolah tidak mampu menembus kulitnya. Konon, jarak energi pelindungan adalah sejengkal dari permukaan tubuh. Jika ada benda tajam yang mengenai tubuh, maka energi sejengkal itu akan menahan dan menolak serangan. Namun penting dipahami bahwa tidak ada ajian yang benar-benar absolut. Ada kondisi tertentu yang bisa melemahkan kekebalan. Misalnya, jika pengamal melanggar pantangan seperti tidak boleh makan makanan yang diharamkan, tidak boleh berbuat zalim atau sewenang-wenang, tidak boleh bersombong atau menantang takdir Tuhan. Kisah-kisah mistis, ajian lembu. Sekilan 1, prajurit Majapahit. Dikisahkan pada masa Majapahit, banyak prajurit yang menguasai ajian ini untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dalam peperangan, mereka maju tanpa takut karena tubuhnya seakan diselimuti tameng gaib. 2. Jawara Banten. Di era kolonial, beberapa jawara di tanah Banten konon menggunakan ajian lembu sekilan untuk melawan penjajah. Senjata api pun diyakini seringkali meleset atau tidak mempan saat mengenai tubuh mereka. 3. Pendekar desa. Di berbagai desa Jawa, cerita turun-temurun mengatakan bahwa ada orang sakti yang tubuhnya kebal golok berkat amalan lembu sekilan. Bahkan ketika diuji dengan sayatan, kulitnya tidak lecet sedikit pun. Pantangan pengamal lembu sekilan. Setiap ajian selalu memiliki pantangan lembu. Sekilan antara lain, tidak boleh makan daging sapi karena lembu adalah simbol sakral. Tidak boleh menggunakan ilmu untuk kesombongan atau adu kesaktian. Tidak boleh melakukan maksiat besar. Tidak boleh lupa bersyukur dan berdoa. Jika pantangan dilanggar, maka perisai sejengkal akan lenyap dan tubuh kembali rapuh. Tafsir spiritual. Ajian lembu sekilan bisa ditafsirkan secara metaforis, bahwa sejatinya setiap manusia punya perisai batin berupa iman, kesabaran, dan keteguhan hati. Bila iman kuat, cobaan hidup tidak akan melukai kita. Jika kesabaran dijaga, hinaan atau serangan mental orang lain tidak akan menembus jiwa kita. Dengan demikian, lembu sekilan bukan sekadar ilmu kebal, melainkan simbol kekuatan spiritual manusia yang mampu menghadapi berbagai ujian hidup. Sahabat spiritual Olah Roso 7, demikianlah pembahasan lengkap tentang ajian lembu sekilan. Kita telah menelusuri sejarahnya, filosofi, proses ritual, deskripsi, hingga pantangan yang harus dijaga. Pesan pentingnya adalah, kekuatan sejati bukanlah pada kebal senjata, melainkan pada kebal hati. Bila hati kita kokoh, tidak ada pedang kehidupan yang mampu melukai. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan, memperkaya batin, serta mengingatkan kita bahwa warisan leluhur bukan sekadar cerita mistis, melainkan juga penuh hikmah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Olah Roso 7 agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ilmu kebatinan dan spiritual Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rahayu,
Rahayu, Rahayu,